Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ali di SMP Al-Fatah Singosari. Saya mengajar IPA. Selamat datang. Salam kenal dari saya meskipun masih via video. Nanti insya Allah kalau sudah kembali ke pondok kita akan kenalan lagi. Kali ini saya mau menyampaikan materi bagaimana caranya belajar efektif. Kegiatan di pondok dan di sekolah akan sangat padat. Maka dari itu perlu adanya metode yang praktis dalam belajar. Terutama nanti saya menyampaikan masih banyak kekurangan, akan saya sampaikan berupa video bagaimana caranya belajar efektif. Silahkan anak-anak mempelajari videonya, melihat videonya, kemudian membuat rangkuman. Setelah membuat rangkuman, nanti di akhirnya silahkan mengumpulkan hasil rangkuman dan juga membuat time schedule. Jadi tugas di akhir materi ini nanti membuat rangkuman dari video yang dilihat dan juga time schedule dan dikirim sesuai alamat yang diberikan oleh panitia. Mari kita lihat sama-sama videonya. Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga. Time is money. Waktu adalah uang. Kalau aktivitas hidup kita dibagi ke dalam 3 kelompok, kerja atau belajar, berteman, dan tidur, karena kita cuma punya 24 jam sehari, bakal sulit banget buat kita bisa melakukan ketiganya secara maksimal. Misalnya, kita pilih belajar dan main sama teman-teman. Ya, jadinya waktu tidur kita itu akan kurang. Dan sebaliknya, kalau kita lebih pilih belajar dan tidur cukup, mau nggak mau, jadinya kita harus mengorbankan waktu main kita sama teman-teman. Nah, hal ini terjadi karena waktu itu terbatas. Makanya, waktu itu sangat berharga. Gitu juga sama tenaga kita. Kita butuh istirahat kan? Jadi ya sulit kalau kita mau melakukan semua aktivitas dalam satu hari. Kecuali mungkin kamu punya waktu yang lebih dari 24 jam sehari. Mang Emon, gimana nih? Aku besok ujian. Sekarang udah malam lagi. Aku nggak sempet belajar. Aku tadi siang main sama teman-teman. Terus aku tidur siang. Gimana nih Mang Emon? Udah jam segini lagi. Kamu punya nggak alat yang bisa bikin satu hari jadi 48 jam? Punya nggak? Bentar ya, aku cari dulu. Jam pasir pelambat waktu. Nah, hal yang kayak gini kan nggak mungkin terjadi ya di kenyataan. Dilema saat memilih, mana sih kegiatan yang harus kita lakuin lebih dulu, dan mana yang sebaiknya kita tinggalkan, bisa kita atasi bila kita punya sistem pengelolaan waktu yang baik. Jadi nggak butuh nih alat kayak Mang Emon yang ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang cara mengatur waktu menggunakan sistem pengelolaan waktu. Sistem pengelolaan waktu akan membantu kita dalam penggunaan waktu supaya jadi seefektif mungkin dan gak bingung lagi kegiatan mana yang emang harus kita lakuin duluan. Jadi, selamat datang di episode 7 season 4 seri Learning How to Learn with Hutata bersama saya Gina Gasari, Rockstar Teacher Pahamify. Oh iya, jangan lupa untuk follow sosmed Hutata, subscribe, dan aktifin bel biar nggak ketinggalan setiap ada video baru di series ini. Kenapa sih kita harus punya sistem untuk mengatur waktu kita? Alasan pertamanya adalah karena waktu itu terbatas. Padahal yang harus dan mau kita kerjain itu ada banyak. Kita harus kerja atau belajar,
ke sekolah, ngerjain PR, tapi kita juga perlu sosialisasi. Cari teman, terus kita harus makan, olahraga. Nggak lupa juga melakukan sesuatu yang jadi hobi kita. Terus kita juga butuh istirahat. Karena tidur itu penting, biar kita punya energi untuk beraktivitas lagi di esok harinya. Dan alasan kedua, selain waktu, ada lagi nih yang terbatas, yaitu tenaga. Tenaga kita juga terbatas. Bayangin kalau kita itu seperti sebuah HP. HP ini punya baterai kan? Misalnya bangun pagi nih, baterai kita masih 100%. Terus kita pergi ke sekolah. Pas pulang, tenaga kita berkurang jadi tinggal 60%. Kalau habis itu kita ikutan eskul paskibra, tenaga kita pasti berkurang lagi. Jadi tinggal 20% gitu. Padahal masih banyak kegiatan yang harus kita lakuin. Ikut les bahasa Inggris, ngerjain PR, belajar buat ulangan besok. Tapi tenaga udah mau habis. Ya bawaannya pasti jadi ngantuk kan? Mau nggak mau, kita perlu istirahat kalau udah kayak gini. Perlu yang namanya tidur. Pas tidur ini, baterai kita dicas. Jadi pas bangun, pagi besoknya, baterai kita udah 100% lagi deh. Itulah kenapa kita harus punya yang namanya The One Thing. Gary Keller dan Jay Papasan menulis dalam buku mereka yang berjudul The One Thing, kalau kita itu nggak mungkin melakukan semuanya. Jadi kita harus cari satu hal yang kita anggap paling penting dan itu harus jadi prioritas kita. Nggak boleh multitasking atau melakukan dua kegiatan sekaligus dalam satu rentang waktu. Kenapa sih nggak boleh multitasking? Karena gini, contohnya kalau kita lagi bikin PR tapi sambil ngobrol sama teman. Pas ngobrol sama teman, pasti ada jeda waktu kan? Kita berhenti nih, nggak ngerjain PR. Nah, jeda waktu ini akan ngeganggu waktu yang udah kita rencanain buat bikin PR. Ya, akhirnya kita jadi butuh waktu lebih lama dari yang seharusnya. Atau lebih parahnya lagi, kita malah keterusan ngobrol, terus lupa deh sama PR-nya. Nah, supaya kita bisa menemukan the one thing, kita bisa mulai dari coba bikin catatan. Kegiatan apa aja yang harus dilakuin besok. Bisa pakai catatan to-do list. Terus kita pilih deh, apa aja yang harus dilakukan segera. Selain itu, buat nentuin prioritas, kita juga bisa ikutin cara yang ada di buku 7 Habits of Highly Effective People, yaitu dengan mengelompokkan apa aja yang mau kita lakukan ke dalam 4 kategori, tergantung seberapa penting dan seberapa darurat. Setiap kategori ini selanjutnya kita sebut juga sebagai kuadran. Kuadran 1 adalah untuk aktivitas yang penting dan darurat. Aktivitas ini harus dikerjakan sekarang juga dan jadi prioritas. Misalnya ngerjain tugas atau belajar buat ujian. Nah, di kuadran 2, tapi sebelum masuk ke kuadran 2, Mang Emon mau nyampein sesuatu nih. Jangan kemana-mana ya. Srizuka kesulitan menghafal. Srizuka. Hai Srizuka. Loh, Srizuka, kamu kok terlihat murung? Aku sedang bingung, Nobito. Konsep aku sudah paham, tapi masih suka takut lupa-lupa deh. Oh, berarti kita datang di saat yang tepat, Mang Emon. Benar sekali Nobito. Mang Emon punya alat yang mantap. Ayo Mang Emon, keluarkan. Aplikasi belajar Pamipai. Jadi, aplikasi ini bisa membantuku menghafal. Benar sekali Shizuka. Ada banyak soal di dalam aplikasi yang bisa kamu kerjakan. Wah, keren! Soal-soalnya banyak dan menantang. Aku jadi bisa berlatih sepuasnya. Pahami, Belajar jadi seru. Nah, kuadran 2 adalah untuk aktivitas yang penting tapi nggak darurat. Bersosialisasi dengan teman dan olahraga masuk ke dalam kuadran 2 ini. Karena emang dua-duanya penting kan? Manusia itu butuh teman dan butuh juga olahraga biar kita tetap sehat. Tapi karena nggak darurat, nggak harus dilakukan sekarang juga.
Kuadran 2 ini bisa kita eksekusi setelah urusan yang ada di kuadran 1 selesai. Kuadran 3 adalah kebalikan dari kuadran 2. Darurat, tapi sebenarnya nggak penting. Misalnya kayak telepon dari orang tua atau ada temen kirim WA nanyain tugas. Dua hal ini rasanya harus banget kan kita jawab saat itu juga. Tapi sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Dan malahan bisa ngalihin perhatian kita dari kuadran 1. Kalau tiba-tiba ada yang nelpon atau kirim pesan waktu kita lagi sibuk ngerjain tugas. Sebaiknya ditunda dulu jawabnya. Atau bisa juga kita jawab, sorry nih, lagi sibuk, bisa jawab, telepon lagi ya nanti. Terakhir, kuadran 4 adalah untuk hal yang gak penting dan gak darurat juga. Kayak main game atau buka-buka medsos. Kuadran ini disebut juga sebagai time waster atau pembuang-buang waktu. Nah, keempat kuadran ini bisa banget jadi alat bantu kita buat nentuin hal apa aja atau aktivitas apa aja yang bakalan jadi prioritas kita. Buat yang masih susah buat atur waktunya, Keller dan Papasan bilang, coba deh bangun lebih pagi biar kita bisa punya kesempatan untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan di hari itu. Tulis semua rencana kita untuk satu hari dan pilih mana yang harus jadi prioritas, mana yang mau ditunda dulu, dan mana yang akan ditinggalkan alias nggak dikerjain. Selain bikin rencana kegiatan, kita juga bisa pakai konsep yang namanya time blocking atau pemblokiran waktu. Pemblokiran waktu ini maksudnya, kita benar-benar blok waktu kita dalam satu hari buat ngerjain hal yang udah kita tentuin alias ngerjain hal yang prioritas. Jadi kalau kita punya PR atau tugas yang belum selesai dan ada hari libur, kita bisa blok satu hari libur itu, khusus buat beresin PR atau tugas kita tadi. Begitu prioritas kita udah selesai, besoknya kita bisa punya kesempatan buat ngelakuin urusan lain yang ada di kuadran 2, main sama teman, atau olahraga. Jadi gimana? Udah siap buat belajar untuk ngatur waktu? Supaya kita bisa manfaatin waktu dengan lebih baik dan optimal. Nah, tadi itu contoh beberapa cara untuk ngatur waktu dengan sistem pengelolaan waktu. Ada yang pakai to-do list, pakai 4 kuadran prioritas, dan pakai cara time blocking. Di episode berikutnya, kita akan belajar cara lain untuk membangun sistem belajar, yaitu dengan menggunakan metode WOOP. Terima kasih udah menonton video Hutata kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. 4 metode belajar ala Star Studies. Asik. Yap, ini yang paling mendasar, semua pelajar rata-rata ngegunain highlighter untuk nge-highlight. Jadi, aku ngegunain metode ini buat ngerangkum. Awalnya aku ngebaca dulu materinya, sekalian nge-highlight poin pentingnya, terus aku rangkum deh buat kalimat yang pendek-pendek. Terus yang aku garis bawain itu tuh hal penting tapi nggak harus dihafalin karena jarang keluar di ulangan, mungkin. Jadi ini tuh cuma sekedar pengetahuan umum doang biar tahu gitu. Aku bakal ganti highlighter kalau misalnya topik pembicaraannya tuh udah berubah. Aku bakalan susah ngapalin kalau misalnya highlighternya tuh terlalu berbagai macam warna. Jadi biasanya aku highlighter tuh cuma beberapa warna doang. Ini jadi metode andalan aku kalau misalnya besok mau ulangan. Biasanya aku nulis ulang catatan itu tanpa ngeliat catatan yang sebelumnya. Jadi sekalian ngelatih daya ingat aku dan ngetahuin seberapa ngerti aku di materi itu. Aku juga nulis ulang catatan itu biar aku semakin rajin belajar, niat belajar, karena biasanya catatan buku sekolah aku itu nggak menarik dan tulisannya berantakan karena males nulis kalau di sekolah. Dan pastinya catatan ulang ini bakal aku hias semenarik mungkin biar aku niat belajar.
Metode ini biasanya aku lakuin kalau misalnya udah mau tengah semester atau mau ujian akhir semester. Sebenarnya mind maps ini kayak catatan biasa, tapi bedanya bentuknya tuh lebih bervariasi. Apa sih bervariasi? Lebih menarik aja lah, soalnya kayak ada garis-garisnya gitu dan melatih kreativitas kita. Perbedaan mind map sama catatan biasa itu terletak dari keringkasan catatannya. Jadi kalau di mind maps itu lebih singkat, padat, dan jelas dibanding catatan biasa. Dan juga menarik menurut aku. Nah, metode ini biasanya aku lakuin buat ulangan matematika atau fisika yang banyak oret-oretan lah. Jadi misalnya aku nggak tahu rumusnya atau kurang ngerti sama rumusnya, aku tulis rumusnya tuh di sticky note dan aku tempel biar selalu ingat, dan kalau mau belajar tinggal baca rumus, gimana rumusnya, nggak perlu buka catatan lagi. Ini juga biasanya aku gunain buat nulis pengertian dari kata atau kalimat yang aku nggak ngerti di pelajaran bahasa atau IPS IPA. Metode ini juga buat pelajaran fisika matematika. Isinya tuh kalau aku ya, flashcard ini buat nulis rumus-rumus, jadi biar langsung diapalin, mudah inget lah. Dan ini tuh enaknya mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya kecil dan enak digenggam gitu. Tapi biasanya orang luar itu gunain flashcard buat belajar bahasa. Jadi di depannya ada katanya dan belakangnya tuh ada pengertian dari kata tersebut. Tapi ini nggak berlaku buat aku karena aku nggak suka. Dan study tips dari aku, kalian harus tahu cara gaya belajar kalian gimana. Gaya belajar itu ada 4, dan kalian bisa cari di Google gaya belajar kalian tuh yang mana. Oke? Sekian dari aku, thanks for watching.